Yunnan, sebuah provinsi di barat daya Tiongkok, terkenal dengan pegunungan megah, lembah hijau, dan keragaman budayanya. Yunnan bukan hanya kaya secara alam, tetapi juga menjadi rumah bagi lebih dari 25 kelompok etnis minoritas. Di balik keindahannya, tersimpan cerita panjang tentang kehidupan, tantangan, dan tradisi masyarakat pegunungan. Suku-suku di Yunnan memiliki ciri khas tersendiri. Misalnya, suku Bai dikenal dengan rumah berwarna putih dan halaman luas yang dihiasi ukiran. Mereka juga punya festival unik bernama Sanjichi atau Festival 3 Maret, sebuah perayaan besar yang dulu menjadi ajang perdagangan sekaligus pesta rakyat. Selain itu, orang Bai terkenal dengan seni ukir marmer dan kerajinan tangan yang kini banyak dipasarkan kepada wisatawan. Suku Ji memiliki pakaian berwarna cerah. Mereka masih memegang tradisi Torch Festival atau Festival Obor, sebuah pesta tahunan di mana api digunakan sebagai simbol keberanian dan perlindungan dari roh jahat. Perayaan ini dipenuhi tarian, musik, dan perlombaan tradisional. Di luar festival, orang Yi juga memiliki tradisi sastra lisan, berupa nyanyian panjang yang diwariskan turun-temurun, mengisahkan asal-usul leluhur mereka. Suku Nasi, yang tinggal di sekitar Lixiang, dikenal dengan sistem tulisan Dongba, salah satu sistem piktograf tertua di dunia yang masih digunakan hingga saat ini. Mereka juga punya ritual Dokba Sutra, di mana para pendeta menulis doa menggunakan simbol kuno untuk upacara keagamaan. Selain itu, musik klasik Nasi yang diwariskan berabad-abad lalu masih dimainkan hingga hari ini. Mereka sering menyebutnya sebagai orkestra hidup karena mempertahankan gaya musik kuno Tiongkok yang hilang di daerah lain. Suku Hani, yang terkenal dengan sawah terasering Honghe, yang kini menjadi situs warisan dunia UNESCO, memiliki festival Angry Dragon yang dilaksanakan pada musim semi untuk menghormati roh air. Mereka juga masih menjaga sistem irigasi tradisional yang kompleks. Warisan pengetahuan leluhur yang memungkinkan sawah terasering tetap produktif selama berabad-abad. Suku Dai, yang tinggal di daerah perbatasan dekat Myanmar, punya festival terkenal bernama Water Splashing Festival. Dalam tradisi ini, orang saling menyiram air sebagai simbol membersihkan nasib buruk dan membawa keberuntungan. Suasana festival ini penuh tawa, musik, dan tarian khas. Orang Dai juga dikenal dengan arsitektur rumah panggung dari kayu yang dirancang untuk menghadapi iklim panas dan lembab di wilayah mereka. Namun kehidupan di pegunungan bukan hanya soal tradisi yang indah. Ada pula kenyataan pahit yang mereka hadapi. Banyak komunitas minoritas tinggal dengan akses terbatas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Meski Tiongkok telah berinvestasi pada pembangunan seperti jalan, listrik, dan internet, masih banyak desa yang sulit dijangkau, terutama di musim hujan ketika tanah longsor mengancam. Kita juga bisa melihat bagaimana pariwisata membawa dua sisi mata uang. Di satu sisi, pariwisata membantu perekonomian lokal. Desa tradisional menjadi tujuan wisata, kerajinan tangan semakin dihargai, dan anak muda mendapat peluang kerja. Namun, di sisi lain, budaya kadang dipermudah hanya sebagai tontonan. Generasi muda mulai meninggalkan bahasa dan tradisi leluhur demi pekerjaan modern di kota. Menurut data pemerintahan Tiongkok, tingkat kemiskinan di Yunnan menurun drastis dalam 10 tahun terakhir. Tetapi, sebagian besar yang tersisa justru berasal dari etnis minoritas pegunungan. Meski penuh tantangan, ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari masyarakat Yunnan. Nilai gotong royong, rasa hormat pada alam, serta semangat melestarikan tradisi adalah warisan yang patut diapresiasi. Festival-festival mereka bukan sekedar perayaan, tetapi juga simbol kebersamaan dan jembatan antara masa lalu dan masa depan. Inilah wajah Yunnan, perpaduan alam yang menakjubkan, budaya yang kaya, dan masyarakat yang terus berjuang mempertahankan identitas di tengah arus globalisasi.